Pembelajaran berbasis teknologi menjadi kunci dalam dunia pendidikan modern. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban, sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. HR. Muslim. Teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Berikut adalah 5 strategi utama dalam pembelajaran berbasis teknologi. 1. Model pembelajaran berbasis teknologi. Kajian teori. Model pembelajaran berbasis teknologi mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan teknologi dalam desain instruksional. Menurut Ray Geluth, 2013, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personalisasi, fleksibel, dan interaktif. Beberapa model pembelajaran berbasis teknologi meliputi model TAK, Technological Pedagogical Content Knowledge menekankan keseimbangan antara teknologi, pedagogi, dan materi ajar. Model SAMR, Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah pembelajaran. Contoh dan studi kasus. Contoh, sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengadopsi Learning Management System, LMS, seperti Moodle dan Google Classroom untuk pembelajaran daring. Studi kasus. Universitas terbuka di Indonesia menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, memungkinkan mahasiswa dari berbagai daerah mendapatkan pendidikan berkualitas. Solusi. Pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi teknologi. Pengembangan konten pembelajaran berbasis multimedia yang menarik. 2. Blended learning dan e-learning. Landasan Al-Quran dan hadis. Islam mendorong fleksibilitas dalam menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah, 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kajian teori. Blended learning, kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring untuk meningkatkan efektivitas belajar. E-learning, pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan platform digital. Menurut Garrison Vaughan, 2008, blended learning meningkatkan partisipasi siswa dan efektivitas pembelajaran. Contoh dan studi kasus. Contoh, Universitas Gadjah Mada menerapkan blended learning dengan perkuliahan daring dan tatap muka. Studi kasus, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi e-learning di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Solusi. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Meningkatkan literasi digital bagi guru dan siswa. 3. Penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran. Kajian teori. Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa, Deterding et al., 2011. Elemen utama gamifikasi meliputi poin dan hadiah, leaderboard, misi dan tantangan. Contoh dan studi kasus. Contoh, penggunaan aplikasi seperti Kahoot dan Quizizz dalam kuis interaktif. Studi kasus, sebuah penelitian di SMK di Surabaya menunjukkan bahwa gamifikasi meningkatkan minat belajar siswa hingga 30%. Solusi. Mendesain pembelajaran yang menghibur tetapi tetap mendidik. Mengintegrasikan gamifikasi dalam mata pelajaran dengan pendekatan berbasis tantangan. 4. Strategi pembelajaran untuk generasi milenial. Landasan Al-Quran dan hadis. Islam menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan ilmu, sebagaimana hadis Rasulullah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. HR. Bukhari. Kajian teori. Generasi milenial lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual dan interaktif. Dapat diakses melalui mobile learning. Memungkinkan keterlibatan sosial. Contoh dan studi kasus. Contoh, penggunaan video pembelajaran di YouTube seperti kanal Ruang Guru dan Zenius. Studi kasus, pembelajaran berbasis media sosial di Universitas Indonesia meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam diskusi akademik. Solusi.
Menggunakan metode pembelajaran berbasis video dan podcast. Mengembangkan platform pembelajaran yang ramah mobile. 5. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi digital. Kajian teori. Menurut Krejcik Blumenfeld, 2006, pembelajaran berbasis proyek meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Kolaborasi digital memungkinkan siswa bekerja sama melalui platform seperti Google Docs dan Microsoft Teams. Contoh dan studi kasus. Contoh, sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan teknologi, seperti pembuatan vlog edukatif. Studi kasus, proyek STEAM berbasis teknologi di SMA di Yogyakarta meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sains dan teknologi. Solusi. Mengembangkan tugas berbasis proyek yang menggunakan alat digital. Mendorong kolaborasi antar siswa melalui forum diskusi online. Referensi. Garrison, D. R. Vaughan, N. D. 2008. Blended Learning in Higher Education. Reigelut, C. M. 2013. Instructional Design Theories and Models. Krejcik, J. S. Blumenfeld, P. C. 2006. Project Based Learning. Deterding, S. Dixon, D. Khaled, R. Enache, L. 2011. Gamification, Toward a Definition. Strategi pembelajaran berbasis teknologi memberikan solusi inovatif bagi dunia pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tuntunan Islam dan kebutuhan zaman.